balap liar tak hanya sekedar hobi tetapi sudah dibalut perjudian. Selain di jalanan, balap liar berkedok perjudian ini rupanya juga dilakukan di arena sirkuit. Seperti apa balap liar ini dilakukan? Berikut redaksi kontroversi. Menjadi ajang kebut-kebutan di jalan raya. Demi kepuasan sesaat di jalanan, aksi nekat pembalap non-profesional ini memacu kencang kendaraan melebihi batas normal. Ajang kebut-kebutan berbahaya seperti ini masih banyak dilakukan di sejumlah kota. Dengan modal nekat tanpa helm dan pengaman lainnya, mereka memacu kendaraan tanpa memikirkan resiko sekaligus bahaya di depan mata. Di ibu kota dan daerah penyangga, balap liar biasanya dilakukan ketika malam menjelang dini hari. Beberapa ruas jalan disulap menjadi arena balap. Deru mesin roda 2 dan juga suara knalpot meraup menandakan balap liar bebas dilakukan. Satu sama lain saling beradu cepat, berebut sampai finish paling depan. Kebut-kebutan di jalan ini bukan tanpa larangan. Polisi berulang kali membubarkan dan menangkap pembalap ilegal ini. Jarang, pembalap ini harus bermain kucing-kucingan dengan aparat keamanan yang melakukan penertiban. Yang mengherankan, tidak hanya sekedar ngebut, balap liar ternyata sering dijadikan ajang taruhan alias judi. Kita orang kan nggak gimana ya, nggak cuma ngetrek enggak. Yang jelas kita taruhan. Kita keluar malam itu taruhan. Baik joki maupun calo balap, keduanya memiliki tugas masing-masing, namun tak terpisahkan. Joki balap harus menunggangi kuda besi alias sepeda motor untuk memenangi balapan. Sedangkan calo balap menghubungkan atau menjadi perantara balapan di antara pemilik sepeda motor. Yang menarik, sebagian joki balap liar justru masih di bawah umur. Mereka tidak kalah hebat dengan joki dewasa saat adu kecepatan. Kadang-kadang diminta sama ini, suka ditelepon, dipanggil. Biasanya telepon mau jokiin kan. Ini main nih motor sama siapa gitu. Usut punya usut, balap ilegal ini rupanya tak hanya dilakukan di jalan raya. Ada arena lain yang sering digunakan, namun luput dari penertiban petugas. Balap liar berbalut judi ini sering dilakukan di arena sirkuit resmi. Sekarang ini kebanyakan ada polisi karena udah kecium arena-arena balap liar itu. Kalau untuk main ketahuan kayak gitu, otomatis kita tunggu. Kalau emang nggak bisa ditunggu, berlari ke Sentul. Redaksi kontroversi memotret judi balap ini dilakukan di sirkuit resmi. Untuk memasuki kawasan sirkuit yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat ini rupanya tak murah. Ada beberapa tiket yang harus dibayar setiap orang yang akan memasuki kawasan ini. Hanya untuk sekedar 10 hingga 30 ribu rupiah per orang. Harga itu di luar kendaraan yang kita bawa, baik roda 2 atau roda 4. Sementara itu harga tiket berbeda jika kita memasuki kawasan Serah. Kawasan ini khusus untuk melakukan balap liar atau menonton secara dekat. Iya kan kita bayar. Tiket pertama 10, kedua 10 per orang. Kalau di mobil ada 7 orang, 70. Tiket utama, kedua 15.000. Ketiga ditanya bawa motor nggak, bawa motor kena 25, 75. Jadi untuk masuk ke situ tiap hari Senin ya 75-an lah. Di lokasi ini, balap liar hanya dibuka pada hari Senin dan juga hari Kamis. Tak ada waktu pasti balapan dimulai, namun biasanya balap liar mulai dilakukan sejak sore hingga menjelang malam. Inilah singkatan Serah, berasal yaitu dari kata Senin Gembira. Hari Senin nggak ketutup jalan, nggak dibuka, nggak jadi dibuka. Kenapa nunggu? Bisa-bisa masuk jam 5. Kita udah nunggu jam 3, jam setengah 4, jam 4. Kalau belum ramai, belum buka, ibaratnya untuk nyetor ke orang atasnya. Nggak bisa dibuka. Batal hari Senin. Bilangnya tutup. Benar saja, ada kegiatan ilegal di dalam sirkuit ini. Ada balap liar yang diikuti puluhan sepeda motor dimodifikasi. Sebagian sepeda motor memang dibawa hanya untuk latihan dan juga setting mesin, namun sebagian lainnya untuk balapan.
Bagi joki dan calo balap, arena sirkuit dianggap menjadi salah satu lokasi yang teraman melakukan balap liar. Tidak ada satupun polisi yang mengganggu kegiatan mereka. Lihat saja, setiap arena ini dibuka untuk balap liar. Diduga ada kegiatan judi di dalamnya. Tidak ada larangan bagi siapapun yang akan ikut taruhan. Baik pemilik sepeda motor, calo, hingga penonton bebas melakukan taruhan alias judi. Tidak ada nominal nilai uang yang dijadikan taruhan. Angkanya mulai dari 1 juta hingga ratusan juta rupiah. Jumlah ini tergantung kesepakatan di antara mereka. Ya ada yang 40, 60, itu uang tengah ya, uang pinggir beda. Padahal kadang-kadang uang tengah sama pinggiran banyakkan pinggiran. Penonton bebas melakukan aksi judi, baik yang di arena balap maupun tribun ramai-ramai mencari lawan berjudi. Aksi ini dilakukan secara terang-terangan. Bahkan tak jarang, jumlah taruhan di antara penonton angkanya lebih besar. Lain halnya bagi joki. Meski tak ikut taruhan, joki balap memiliki bayaran tersendiri. Jika bisa memenangkan balap, joki memperoleh bayaran 30% dari uang taruhan. Bisa sampai 30%, 40%, bisa sampai 30, 10. Oh, kalau soal taruhan itu biasanya mencapai lebih dari 100 juta. Perputaran uang hasil judi di lokasi ini jauh lebih besar dibandingkan judi balap di jalanan terbuka. Yang menjadi pertanyaan, mengapa judi ini bisa berjalan mulus tanpa ada gangguan? Diyakini, keterlibatan oknum keamanan setempatlah yang membuat perjudian dan balap liar ini bisa melenggang mulus. Apalagi kalau bukan ada uang suap atau tip untuk membiarkan kegiatan terlarang ini berlangsung. Aksi bayar ini dilakukan sejak pintu masuk hingga balapan berlangsung. Tak terkecuali bagi Gitu. Terus apa? Pihak aparat sih jarang ada, cuma kalau pihak aparat kan backing. ironi memang, di tengah rencana besar pembangunan sirkuit untuk kembali hidup, justru tercoreng dengan ulah sebagian oknum. Sirkuit internasional yang seharusnya digunakan untuk ajang balap resmi justru disalahgunakan. Pengelola sirkuit menyanggah adanya kegiatan ilegal di arena balap. Banyak anak-anak seluruh Kabupaten Bogor banyak gerak-gerak di sini, malah senang menjadi bisa ada mata pencaharian, akhirnya bisa punya dapat sponsor, ya kan, keahliannya bisa dikembangkan. Gitu. Nggak ada liar sini. Yang liar-liar itu barangkali karena pengaruh obat apa segala macam. Drugs sini nggak ada masalah, jalan lurus, ya kan, nggak ada masalah. Lebih bagus daripada dari jalan raya. Banyaknya uang taruhan di arena ini rupanya tak berbanding lurus dengan sisi keselamatan ketika balapan berlangsung. Serupa, tapi tak sama. Balap liar di sirkuit ini juga mengandung bahaya. Dari sisi teknis balap, meski wajib menggunakan helm tertutup, sepatu dan juga jaket, sebenarnya hampir semua peralatan keamanan yang dipakai terlihat tidak memiliki standar khusus. Peralatan yang digunakan hanya sebagai syarat semata. Yang pasti, tidak ada yang menjamin adu balap di arena ini benar-benar aman jika terjadi kecelakaan. Sekarang bisa nggak instansi pemerintah, ya kan, bisa mengarahkan mereka-mereka itu bisa apa enggak, gitu aja. Saya bukannya melindungi ya, saya nggak mau tahu ya orang drag itu judi kayak apa, balapan itu judi segala macam. Saya bukannya merem, saya melek, ya kan. Tapi saya lihat tuh nggak ada judi. Seandainya orang ada yang penonton mau taruhan, mau apa segala macam, ya urusan dia. Adanya aksi balap liar di dalam sirkuit justru membuat pengelola sirkuit menuding pemerintah belum mampu memberikan fasilitas yang layak. Pemerintah dinilai belum peduli terhadap bakat muda yang seharusnya mendapatkan pembinaan. Dengan adanya sekarang ada drag, ada balapan liar bisa masuk sini, pemerintah tuh harus terima kasih. Instansi di lingkungan harus terima kasih. Banyak polisi minta tolong sama saya, tolong dong daripada di Jalan Baru itu ada kebut-kebutan masuk sini, saya kasih. Ya, kasih, ya Pak. Ya, asal ada ikut aturan, pakai helm. Disayangkan memang, minimnya fasilitas atau arena olahraga justru menggiring aksi ilegal ke dalam arena yang seharusnya menjadi lokasi menimba ilmu. Jangan sampai ketidakpedulian pemerintah dan pihak lain justru semakin merusak nama baik fasilitas yang seharusnya dipersembahkan untuk olahraga bangsa ini. Tim Liputan, Trans 7.